adik-adik. Halo adik-adik semua, selamat pagi semuanya. Kembali lagi hari ini bersama Kak Dewi. Gimana kabar adik semua? Udah pada bosan dong di rumah terus? Oke, biar nggak bosan adik semua, kita sama-sama hari ini semangat ya. Kembali lagi hari ini kita bakal memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Udah siap adik semua? Udah siap untuk bangkit berdiri dan semangat? Oke, sebelum mulai semuanya, kita mau berdoa dulu ya. Dari sikap yang baik, kita buat tanda kemenangan kita. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mau bersyukur atas kasih Tuhan untuk kami. Tuhan, sebentar kami mau memulai bina iman kami. Tuhan pimpin supaya kami dapat bina iman dengan semangat dan juga serius ketika mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik semua, sekarang siap ya untuk sama-sama kita memuji Tuhan, menyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Siap semuanya? Oke, kita play ya. Baik semuanya ya. Ikutin kakak gayanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya, oke? Jadi kakak harap kalian semua tetap semangat karena kasih Yesus itu selalu ada untuk kita dan mengalahkan semua kekhawatiran kita. Oke? Kalau dari semua dulu diam, kita melanjut mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali hari ini Kak Bella boleh kembali ke hadapan adik-adik untuk membawakan firman hari ini. Nah adik-adik, pada zaman dahulu kala di dekat kerajaan Israel ada satu kerajaan lain yang bernama kerajaan Asyur. Orang-orang di kerajaan Asyur ini jahat dan suka menyerang kerajaan Israel. Pada zaman itu pula hidup seorang nabi yang bernama Nabi Yunus. Nabi Yunus tinggal di kerajaan Israel dan merasa geram, merasa kesal juga nih ke orang-orang di kerajaan Asyur. Mengapa mereka terus berbuat jahat kepada bangsa Israel? Nah adik-adik,
Pada suatu hari, Tuhan Allah mengutus Nabi Yunus untuk pergi ke kota dari kerajaan Asyur ini, yaitu kota Niniwe. Tuhan Allah meminta Nabi Yunus untuk memberitakan kepada bangsa tersebut bahwa mereka harus bertobat. Apabila mereka tidak bertobat, maka negeri mereka akan dihancurkan oleh Allah. Nabi Yunus sendiri merasa bingung, mengapa ya Tuhan Allah mengirim Nabi Yunus untuk pergi ke negeri yang jahat itu? Mengapa Tuhan ingin orang-orang di negeri yang jahat itu untuk bertobat? Nah, adik-adik, oleh karena itu Nabi Yunus bukannya pergi ke kota yang bernama Niniwe, ia malah pergi ke kota yang bernama Tarsis. Waktu itu Nabi Yunus naik kapal nih adik-adik. Dan gak lama kapalnya jalan, tiba-tiba datanglah sebuah badai besar adik-adik dan mengombang-ambingkan kapalnya Nabi Yunus. Nabi Yunus pun sadar bahwa itu merupakan peringatan dari Allah. Sehingga Nabi Yunus menyuruh orang-orang yang ada di dalam kapal untuk membuang Nabi Yunus keluar dari kapal. Setelah itu, Nabi Yunus pun terombang-ambing di air. Tiba-tiba adik-adik datang sebuah ikan besar yang menelan Nabi Yunus hidup-hidup adik-adik bulat-bulat ditelan. Nah, setelah itu Nabi Yunus hidup di dalam perut ikan besar itu. Nabi Yunus pun sadar akan kesalahannya. Akhirnya Nabi Yunus berdoa dan meminta maaf kepada Tuhan Allah karena sudah lari dari tanggung jawab. Nah adik-adik, setelah 3 hari 3 malam tinggal di dalam perut ikan, akhirnya Nabi Yunus dimuntahkan oleh ikan besar tersebut ke daratan adik-adik. Akhirnya Nabi Yunus pun pergi ke Niniwe dan memberitakan firman Allah dan mengajak bangsa tersebut untuk bertobat. Ternyata adik-adik, bangsa Niniwe mau bertobat, bahkan mereka sampai berpuasa adik-adik. Wah, hebat ya. Karena bangsa Niniwe tersebut akhirnya bertobat, Tuhan Allah pun tidak jadi murka, tidak jadi menghancurkan bangsa tersebut. Nah, Nabi Yunus merasa kesal. Kenapa Tuhan Allah malah mengampuni bangsa tersebut? Padahal bangsa ini nih jahat banget nih sama bangsa di kerajaan Israel. Kenapa ya? Akhirnya Nabi Yunus pun keluar dari kota tersebut dan mendirikan sebuah rumah gitu adik-adik di luar kota. Nah, Nabi Yunus bertujuan untuk mengamati bangsa tersebut dari jauh adik-adik. Tuhan Allah pun menumbuhkan banyak pohon yang rindang di sekitar tempat tinggalnya Nabi Yunus. Dalam 1 malam adik-adik tumbuh pohon yang rindang. Hebat sekali ya Tuhan Allah kita. Nabi Yunus pun merasa sangat bersyukur karena Tuhan Allah tumbuhkan pohon yang rindang agar Nabi Yunus bisa hidup lebih nyaman. Namun adik-adik, dalam 1 malam pohon tersebut habis dimakan ulat. Pohon yang tadinya rindang berubah menjadi layu adik-adik. Tuhan Allah pun menghembuskan angin panas ke tempat tinggalnya Nabi Yunus. Dan Tuhan Allah bersabda seperti ini, "Engkau sayang kepada pohon itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam 1 malam dan binasa dalam 1 malam pula. Bagaimana tidak, aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Nah adik-adik, melalui kisah Nabi Yunus di kota dalam perjalanannya ke kota Niniwe ini, kita bisa belajar beberapa hal nih adik-adik. Yang pertama, kita tidak bisa lari dari Tuhan dan dari rencana Tuhan. Sama sekali tidak bisa. Sama seperti Nabi Yunus yang tadinya mencoba lari nih adik-adik, dia nggak mau pergi ke Niniwe, dia malah pergi ke Tarsis. Namun Tuhan Allah datangkan badai yang besar, bahkan ada ikan besar yang menelan Nabi Yunus bulat-bulat kan adik-adik. Jadi kita tidak bisa lari dari rencana Allah ya adik-adik. Yang kedua, Tuhan melihat dan mendengar, bahkan mengetahui isi hati kita. Sama seperti Nabi Yunus tadi yang
lari dari tanggung jawab, Tuhan Yesus tahu, Tuhan Allah tahu ya. Yang ketiga, pertobatan harus diikuti dengan ketaatan ya adik-adik. Pada saat Nabi Yunus telah mengatakan, Tuhan aku mau bertobat di dalam perut ikan, setelah dilepaskan oleh ikan tersebut, setelah dimuntahkan, Nabi Yunus benar-benar taat kepada Allah. Bukannya malah kabur lagi ya adik-adik, bukannya malah melakukan dosa yang sama lagi. Dan yang ketiga, Tuhan Allah mencintai semua bangsa, semua pribadi. Ia ingin menyelamatkan semua orang dari dosa. Contohnya seperti Tuhan Yesus yang wafat di kayu salib untuk kita, untuk menyelamatkan setiap pribadi, adik-adik, kakak, dan semua orang yang ada di dunia ini. Nah, adik-adik belajar dari kisah Nabi Yunus tadi, semoga adik-adik pun bisa jadi pribadi yang lebih baik, tidak lari dari rencana Tuhan, dan yang kedua, jadi anak yang lebih baik ya adik-adik, karena Tuhan tahu apa isi hati kita, apa isi pikiran kita. Nah adik-adik, sekarang kita lanjut ke kreativitas. Halo, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi sama Kak Feli di sini. Hayo, tadi siapa yang udah ikutin pujian dan juga dengerin firman Tuhan? Hari ini firman tentang apa, hayo? Betul, tentang Nabi Yunus yang pergi ke kota Niniwe. Jadi sekarang kita mau kreativitas tentang Nabi Yunus. Gampang banget karena kalian cuma butuh gambar ini aja yang nanti kalian bisa download lewat link di bawah ini, dan juga pensil warna. Jadi cuma butuh 2 bahan aja. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja yuk kreativitasnya. Yeay, udah selesai kreativitasnya. Gampang banget kan, cuma mewarnai aja. Nah, terima kasih tuh adik-adik yang udah ikutin Bia dari awal pujian, dengerin firman hingga akhir sekarang kreativitasnya. Sekarang kita mau berdoa dulu untuk menutup Bia hari ini. Kita mau pejamkan mata, lipat kedua tangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari awal hingga akhir Bia hari ini. Tuhan Yesus, pimpin dan berkati kami, agar kami bisa menyebarkan firman-firman-Mu kepada banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih adik-adik. Sampai bertemu di Bibir selanjutnya. Dadah.